Lagian apa sih yang bisa dibanggakan sama orang miskin itu yang bekerja sama keluarga kamu itu? Mas, baik itu. Mendingan kamu bareng sama aku, Put. Hah? Kamu jaga omongan kamu ya, Fit. Kamu nggak pantas ngomong kayak gitu. Bagus ya, Put. Ternyata aku cariin kamu di sini David, yang miskin ini. Hah? Bay, kamu nggak apa-apa. Aku hajar lagi kamu. Udah deh. Bay, kamu nggak apa-apa, Bay. Kamu lebih milih orang miskin ini. Kamu itu anak konglomerat di desa ini dan kamu gak pantas sama laki-laki ini. Tahu nggak? Hey Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Semoga aja simpanannya nanti bisa benar-benar maksimal. Untung ini balas budi aku sama Pak Surya karena udah bantu aku selama aku di sini. Kamu dari sawah? Iya Put, aku habis dari sawah. Kamu ngapain di sini Put? Mau ke kamu sih rencananya. Aku juga tahu kalau jam segini kamu pasti ada di sawah. Iya Put, soalnya kan aku juga udah dibantu banyak sama orang tua kamu, sama Pak Surya. Jadi gak ada salahnya kan aku juga bantu buat cek-cek sawah yang mungkin nggak keurus juga sama orang tua kamu. Iya, nggak apa-apa kok, Bay. Justru adanya kamu di sini, kamu bisa ngebantu orang tua aku, dan kamu juga berperan penting di keluarga aku. Iya Put, Kau udah pulang? Udah selesai emang? udah kok, udah selesai, dan tadi aku juga udah ketemu sama yang kerja. Bagus deh kalau gitu. Kamu kan juga udah dikasih tempat tinggal, terus ya tiap hari juga, makanya aku juga kadang dikasih sama orang tua kamu. Jadi aku merasa banyak hutang budi Put. Baik, kamu jangan ngerasa itu semua utang. Itu semua buat kamu karena emang orang tua aku nganggap kamu sebagai anak mereka juga. Sebenarnya aku malu Put. Aku orang nggak punya dan juga orang asing, tapi aku malah dapet perlakuan yang baik seperti ini, terutama sama kamu Put. Sebenarnya aku juga gak enak buat deket-deket sama kamu. Aku takutnya kamu malu dan dibully sama teman-teman kamu. Nggak enak kenapa, Bay? Kamu cuman gak enak gara-gara kayak gitu. Iya, gimana ya Put? Baik, kita itu kenal udah lumayan lama dan aku bareng sama kamu, kita temenan juga udah lumayan lama. Masa ya sih kita mau renggang dan gak ada hubungan cuman gara-gara kamu malu? Bukan aku yang malu, tapi aku khawatir kamu yang malu Put. Soalnya kan kamu tahu keadaan aku Put. Aku bukan siapa-siapa sedekat kamu. Orang tua kamu itu orang kaya banget di sini Put. Dan semua laki-laki yang ada di sini itu juga semua lagi ngejar-ngejar kamu. Enggak, Bay. Justru karena aku bisa kenal sama kamu, kamu bisa ngelindungin aku. Karena kan aku juga nggak punya saudara laki-laki dan aku juga nggak punya orang yang buat bisa ngelindungin aku. Aku nggak tahu ya Put, apa yang bikin kamu betah sama aku. Tapi yang jelas aku berterima kasih banyak sama kamu. Kamu benar-benar juga
berjasa dalam hidup aku, Put. Padahal ya kalau kamu mau, kamu bisa pilih laki-laki manapun yang bisa jadi pendamping hidup kamu, Put. Jadi kamu nggak perlu minta perlindungan lagi dari aku. Kalau aku milih ya kamu gimana? Kamu apa-apaan sih, Put? Aku kan tahu diri, Put. Gak mungkin juga aku jadi pendamping kamu atau nikah sama kamu. Nggak ada yang nggak mungkin, baik kalau kita bisa berusaha. Ya iya sih. Tapi aku ngerasa gak pantas aja, Put. Oh iya, kamu habis ini mau kemana? Mau pulang? Iya, kenapa? Iya, nggak apa-apa kalau misalkan kamu mau pulang, biar sekalian aku anter. Tumben kamu mau nganter aku. Ya nggak apa-apa, Put. Biasanya kamu tuh selalu nggak mau karena kamu malu terus. Ya nggak apa-apa, kali ini aku bakalan anter kamu. Emang di desa ini nggak ada yang suka sama kamu ya, Bay? Pasti ada kan perempuan yang naksir juga sama kamu. Cuma kamu nggak bilang sama aku. Siapa yang naksir sama laki-laki yang miskin seperti aku, Put? Tempat tinggal aku juga dikasih sama orang tua kamu. Kerjaan juga serabutan. Ya bagus deh, berarti aku nggak punya saingan dong. Kamu bisa aja, Put. Tapi kalau boleh jujur ya, Put, kamu tambah hari tambah cantik banget, Put. Ini juga pertama kalinya kamu bilang aku cantik. Ya, aku kan ngomong sesuai dengan apa yang aku lihat, Put. Aku khawatir, Put. Khawatir kenapa? Banyak laki-laki yang bakal jahatin kamu. Kan ada kamu. Ya, Kamu yang bakal lindungin aku dan kamu yang bakal ngejaga aku setiap hari sampai kita bisa nikah. kamu yakin banget bakalan bisa nikah? Aku yakin aku bisa nikah sama kamu. Ya tapi itu tergantung kamu juga. Kalau kamu nggak mau ya percuma juga. Aku pertahanin kamu. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang mending aku antar kamu pulang ya. Kayaknya nggak usah deh, Bay. Aku soalnya mau ke rumah nenek aku aja. Dan kamu nggak usah antar aku. Tapi abis aku dari rumah nenek aku, kamu antar aku ya. Oh iya udah, kalau kayak gitu berarti nanti kita ketemu lagi ya. Ya nanti aku kabari kamu ya. Ya udah, aku duluan ya. Ini dia yang aku cari-cari. Win, David, aku dari tadi muter-muter cari kamu tuh nggak ada sih. kamu nyariin aku. Ngapain? Ada hal yang penting yang harus aku omongin sama kamu, Win. Apa sih, Fit? Kamu telepon aku nggak bawa handphone. Win, aku minta tolong sama kamu. Mau tolong apa, Fit? Ya, aku pengen kamu membujuk Putri untuk mau menikah sama aku. Ngapain? Gimana sih maksudnya? Kok tiba-tiba Iya. gini, Fit? Ini bukan pertama kali kamu ngedeketin Putri. Aku kira kamu udah gak ngedeketin dia lagi. Ternyata kamu masih berambisi buat kenal sama dia lebih. Sampai kapanpun, aku tetap bakal ngejar-ngejar Win Putri. Karena kamu tuh sendiri kan, dia itu anak konglomerat di desa ini, tahu nggak? Kalau misalkan aku bisa menikah sama dia, tentunya kekayaan aku bakal bertambah, tahu nggak? Jadi itu alasan kamu terlalu ambisi buat ngejar Putri biar bisa jadi milik kamu. Iya pastinya lah, Win. Dan kamu tenang aja deh. Ya, kalau misalkan aku bisa menikah sama Putri, ya aku bakal kasih imbalan yang setimpal dengan pekerjaan kamu, Win. Serius? Terus banget. Kamu minta apa? Minta mobil. Aku bakal belikan. Tapi bentar. Kira-kira Putri mau nggak? Soalnya dia kayaknya udah nolak kamu berkali-kali, David. Ya kalau Putri mau ya aku bakal minta tolong sama kamu. Ini kamu gimana sih? Coba Ya, apa nih? Iya atur aja rencana kamu itu bagaimana supaya Putri itu mau sama aku. Ya ampun, dadakan banget, aku nggak sempat mikir, Fit. Gini aja deh ya. Jangan langsung kamu berpikir gimana caranya aku menikah sama Putri.
ya. Oke. Bikin aja aku deket sama Putri terlebih dahulu, ya. Kemudian dengan seperti itu kamu bisa membujuk Putri untuk ya bertunangan lah sama aku. Ya, Bu. Sulit ya. Tapi harusnya dari awal kamu udah minta tolong sama aku masalahnya. Kamu udah bikin citra kamu buruk di depan Putri. Ya kamu bungkuslah keburukan aku supaya aku terlihat baik di depan Putri. Kamu paham kan? Omongan aku? Iya paham. Sekarang juga nih. Ya kalau misalkan kamu udah ketemu sama Putri ya sekarang nggak apa-apa. Kamu belum ketemu sama Putri? Ya belum lah, emang bisa ketemu sama dia. Dia kan anak orang kaya, Fit. Jarang-jarang orang bisa ketemu dia dengan mudah ya kan? Ya kamu samperin ke rumahnya kek, ajak ngopi nanti malam. Dengan seperti itu ya tanpa sengaja aku bakal samperin di mana tempat kamu ngopi. Ya kan nggak terlalu mencolok kalau ini semua rencana, Wi. Ya, aku udah ngerti kalau soal itu. Aku udah tahu rencana aku gimana, cuma masalahnya kalau misal Putri udah nolak kamu mentah-mentah berkali-kali, itu artinya Putri udah muak banget sama kamu, Fit. Ini semua bisa diatur, Win. Hah? Ya, Kamu kenapa percaya diri banget sih? Kamu padahal banyak loh cewek di dunia ini. ya memang banyak tapi yang kayak Putri itu ya kamu tuh sendiri gak ada di sini. Banyak. Siapa? Iya di sini doang kamu taunya. Ya Ya kan? udah, aku bantuin kamu, tapi inget ya, bayaranku harus gede. Mau terima atau enggak Putri sama kamu harus bayar aku karena aku udah ngelakuin itu buat kamu. Ya udah, sebagai uang muka, bentar lagi aku bakal transfer deh Ya deh, buat kamu jajan. kamu masih tahu kan nomor rekening aku? Iya, aku tahu. Aku gak mau dengar kegagalan kamu ya. Ya aku bakal usahain, Fit. Ya kalau kamu punya kenalan orang pintar, kamu kesana deh. Ya, kalau masalah Aman, kuno banget sih kamu. Kamu tuh jangan lama-lama ngobrol sama aku. Nanti kalau misal Putri tahu kamu ngobrol sama aku, dia bakal ngerti kalau misal itu rencana. udah deh, sana. Kamu aja. Mau pulang Iya, mau ambil handphone dulu. gitu. Udah duluan aja. Ih, ngeselin banget. Semoga aja yang bisa menjalankan rencana ini. Tapi aku yakin sih Windy bakal sukses. Dengan iming-iming bakal aku berikan imbalan yang besar. Ternyata kamu di sini orang miskin. Hah? Apa ya mas? Kamu masih nanya kenapa? Aku ada urusan sama kamu ya. Aku ingatkan sama kamu jangan pernah merayu Putri lagi. Karena bentar lagi Putri bakal menikah sama aku. Dan aku laki-laki yang pantas menikah sama dia. Ingat, status kamu di sini tuh apa? Cuma numpang dan bekerja sama orang tua Putri. Seharusnya kamu sadar diri tuh. Hah? Ya, itu kan bukan urusan kamu. Kan urusan aku kamu bilang. Hah? Kalau menyangkut masalah Putri itu urusan aku, tahu nggak? Nggak boleh ada satu laki-laki pun di dunia ini yang berhak mendekati Putri kecuali aku. Paham kamu? Paham nggak? Ngomongnya nggak usah teriak-teriak ya. Aku bukan orang budek di sini. Kamu mau harus digituin. Supaya kamu sadar. Lagian ya, Putri juga kan nggak mau dekat-dekat sama kamu. Kata siapa dia gak mau? Putri juga bilang sama aku, kalau misalkan dia juga risih kalau dideketin sama kamu. Gak usah ngarang cerita deh depan aku. Mana mungkin? Laki-laki tampan seperti aku yang punya banyak harta ditolak sama Putri. Gak mungkin. Kalau kamu bakal ditolak karena kamu itu cuma benalu yang numpang hidup di rumahnya Putri doang. Paham kamu? Kalau misalkan Putri emang suka sama kamu, aku nggak masalah kok. Tapi kalau misalkan orang nggak mau tapi kamu paksa, itu yang aku nggak suka. Itu urusan aku.
Aku mau ngapain aja sama Putri, nggak ada urusan sama kamu, orang miskin. Lagian ya, gimana caranya Putri mau suka sama kamu? Kamu sama cowok aja ngomong teriak-teriak kayak ngomong sama orang budek. Emang aku harus halus sama orang miskin seperti kamu yang nggak level sama aku? Hah? Iya. Emang harus aku melakukan itu sama kamu? Aku ngomong di sini aja. Kamu harus bersyukur, tau nggak? Nggak sembarang orang bisa ngomong sama aku. Paham kamu? Ini nih, pantas Putri agak sedikit menjauh sama kamu. Kayaknya kamu perlu banyak belajar deh. Kamu mau apa? Hah? Kamu mau apa kamu? Iya, mau aku jeburin kamu ke kali itu? Mau? Ngomong sembarangan aja sama. Ya udah. Kamu sekarang mau gimana? Mau aku kamu nyah dari desa ini dan jangan pernah ketemu sama Putri lagi. Ya, selama ini Putri itu baik sama aku. Ketika ada kamu di sini dia tuh berubah, kamu. Hah? Kamu ngapain Putri? Hah? Kamu jampe-jampe di mana Putri? Sehingga Putri mau sama gembel seperti kamu. Jangan mentang-mentang kamu juga orang yang berada di sini bisa seenaknya sama orang. Dengan kekayaan aku bisa menindas orang miskin yang nggak tahu diri seperti kamu. Paham? Hah? Kalau aku masih melihat kamu deket-deket sama Putri, kamu bakal tahu sendiri akibatnya. Ya, gua kasih perhitungan yang lebih parah daripada ini. Gini, udah di sana. Orang miskin belagu. Kayaknya Putri nggak aman deh kalau misalkan masih ada orang itu. Laki-laki itu bener-bener berambisi buat dapetin Putri. Aku harus tetap ada di dekat Putri. Aku khawatir Putri dia apa-apain sama orang itu. Dia nggak baik banget buat Putri. Putri, kamu mau kemana? Kebetulan banget ketemu di sini. Emang mau ke warung sih, aku mau ke warung. Oh, mau ke warung? Iya. Oh, Put, kamu kita lama banget ya gak ketemu. Kayaknya baru seminggu aja deh kita gak ketemu. Itu lama sih menurut aku. Biasanya kan iya juga kamu sih. Sering jalan-jalan di sini. Kamu punya pacar? Nggak ada, nggak punya pacar. Aku di rumah aja seharian, terus-terusan gitu. Juga. Oh, rebahan ya, suka rebahan. Sama sih aku juga. Kamu juga? Iya, aku juga. Put, kamu inget gak David itu suka sama kamu? Iya, dari dulu kan emang selalu kayak gitu. Oh, sekarang masih dia suka sama kamu? Tetap aja. Jadi kalau ketemu sama aku juga tetap nggak jelas gitu kalau ngomong. Tapi kamu gak pernah ini ya? Gak pernah berniat ngebales perasaan David gitu? Kalau aku ada niat buat ngebales perasaan David nih ya, dari dulu aku udah pacaran sama dia. Kenapa Put kamu gak nerima David? Perasaan David itu orangnya baik, dia udah mapan. Terus Win, aku, kamu sama David itu udah lama banget di kampung ini. Kita temenan dari kecil. Ya iya, tapi kan bisa aja kalau misal temenan bisa punya perasaan, itu bukan hal yang mustahil juga kan Put. Dan kamu pasti tahu juga sifat sama karakter David dari kecil sampai sekarang gimana. Sombongnya minta ampun. Dan sok jagoannya tetap aja sampai sekarang. Tapi itu kayaknya biar kamu mau sama dia Put. Dia biasanya nggak kayak gitu lagi kok. Itu emang sifat dia dari kecil kan. Dia itu kayaknya udah berusaha banget deh Put buat ngedapetin kamu. Dia kayaknya frustasi banget karena kamu sering nolak dia. Padahal dia tuh suka banget sama kamu. Enggak juga Win, aku juga sering dapat informasi kalau David itu bukan cuma deketin aku, dia juga deketin perempuan di kampung sebelah namanya Dewi. Itu karena dia lagi mencari pasangan Put, tapi yang paling dia cinta itu kamu Put. Dia nggak pernah berniat serius sama perempuan yang udah dia godain. Kalau misal kamu tetap nggak mau sama dia,
Kayaknya dia bakal frustasi berat deh. Kasihan gak sih? Karena dia cinta mati banget sama kamu, dan aku yakin Put, kalau orang yang jatuh cintanya itu melebihi kamu itu bakal di-treat kayak ratu, ya kan? Kalau emang David jatuh cintanya sama aku, dia juga nggak mungkin deket sama perempuan lain. Dan itu juga bukan alasan biar David punya pasangan lain selain aku. Itu juga bukan alasan, Win. Berarti dia itu cuma pengen nikah, bukan tujuannya aku. Kamu cuma lihat David dari sisi buruknya aja selama ini, Put. David itu baik, dia itu tulus banget sama kamu. Lagian ya, Win, aku juga ada perasaan sama orang lain. Siapa? Kamu tahu Bayu kan? Bayu. Gak asing sih aku. Orang yang tinggal di rumah orang tua aku. Yang kerja sama orang tua kamu? Kamu suka sama dia? Gak ada salahnya kan? Put, tapi dia orang gak punya, Put. Bahkan dia numpang hidup sama orang tua kamu. Kamu yakin orang tua kamu bakal mau Dia nggak numpang hidup. menantu kayak gitu? Dia nggak numpang hidup, dia cuma kerja aja sama orang tua aku. Ya sama aja, Dan- Put. Sama aja. Kamu nolak David cuma karena kamu punya perasaan sama orang miskin kayak Bayu itu. Put, ayo dong. Lagian Bayu itu juga orangnya baik, Win, dan dia juga tahu gimana caranya berterima kasih sama orang tua aku. Dia juga orangnya Ya iyalah, sopan, nggak semua- kayak David. Dia juga Ya nggak karena pernah dia maksain. butuh sama keluarga kamu, makanya dia sopan. Ya kalau misalnya nggak sopan, dia takut dipecat lah, logika aja, Put. Tapi dia itu beda, Win, dari karyawan yang lain, dari pekerja orang tua aku yang lain. Dia itu paling beda. Dan Put, kamu itu lebih kenal sama David, kamu itu lebih tahu sama David, sedangkan sama orang itu kamu tuh baru kenal. Jadi kalian lebih saling mengerti daripada kamu sama Bayu. Kau pikir-pikir lagi ya, Put. Aku mohon banget, biar David gak stres kayak gitu, kamu mending ketemu sama David, ngobrol, kamu mau gimana. iya, kapan-kapan aku ketemu sama David, aku masih banyak urusan. Aku duluan ya. Ya, hati-hati ya. Bisa dia malah suka sama orang miskin. Tapi kalau misal Putri nggak berhasil ketemu David, kok gak dapet duit dong? Kayaknya mending aku kejar aja deh. Itu dia Putri. Put, kamu dari mana aja sih? Aku dari tadi cariin kamu, tahu nggak? Aku sampai muter-muter Kamu mau kampung ngapain? sini. Kamu mau ngapain? Lagian tiap hari juga kita sering ketemu. Kamu masih nanya aku mau ngapain? Ya aku kangen lah. Aku tuh sampai bosen banget tahu ketemu sama kamu. Kan- Kayak hari-hari ini tuh nggak ada hari tanpa kamu rasanya. Ya, bagus dong. Bagus. Iya bagus. Hari-hari terasa ada kamu. Itu kata-kata yang tepat. Tahu nggak? Emang itu yang aku harapin, Put. Tapi itu mimpi aku yang sangat buruk. Aku nggak pengen kejadian hari ketemu sama kamu ini terulang terus-terusan. Kamu tega banget sih, Put, ngomong seperti itu di depan aku. Hah? Kamu bikin perasaan aku tersayat-sayat, Put. Kamu ngomong seperti itu. Nggak usah lebay-lebay. Ya emang, masa kamu gak nanggepin sih perasaan aku sama kamu selama ini? Enggak. Put, aku kurang apa coba? Keluarga aku kaya, keluarga kamu juga kaya. Kalau misalkan kamu menikah sama aku, orang tua kamu dan orang tua aku itu bakal bahagia, Put. Karena kita bakal menjadi orang terkaya di kampung kita. Gak bakal Fit. ada orang yang nandingin, Put. Tujuan aku menikah itu bukan karena kita harus jadi orang paling kaya di desa ini. Enggak. Aku mau menikah karena aku emang suka sama orang itu. Tapi enggak sama kamu. Cinta itu bakal datang ketika orang itu selalu bersama dan selalu ya mengisi satu sama lain, Put. Coba kamu pikir, kalau kamu menikah sama orang miskin, kemudian keluarga kamu gak suka sama pilihan kamu, apa yang bakal kamu dapat? Penderitaan, tahu nggak? Lagian juga aku udah suka sama orang lain. Siapa orangnya? Hah? Jangan bilang kalau kamu suka sama yang kerja sama orang tua kamu itu.
Aku suka sama Bayu. Suka sama cowok itu? Hah? Kamu udah nggak waras kan, Put? Kamu mikir dong. Hah? Kamu kuliahin ke luar negeri sama orang tua kamu supaya kamu bisa berpikir, Put. Karena kamu yang bakal ngelanjutin ya kekuasaan keluarga kamu di kampung kita, Put. Oh, jadi itu tujuan kamu? Tujuan kamu mau nikah sama aku karena kamu mau nguasain semua kekayaan orang tua aku biar kamu bisa ngelola? Maksud aku bukan seperti itu, Put. Ya, pertama dengan rasa cinta aku sama kamu, makanya aku selalu ngejar-ngejar kamu, selalu ingin ada di samping kamu. Yang kedua ya, kamu bakal menjadi kebanggaan keluarga kamu ketika kamu menikah sama level, Put, sama orang kaya di sini. Kamu gak mau membanggakan orang tua kamu yang selama ini mudah jerih payah untuk menghidupi kamu, memberikan apa yang kamu inginkan? Hah? Pikir dong. Perlu berapa kali aku bilang sama kamu, aku menikah bukan karena kita harus jadi orang paling kaya di desa ini. Aku menikah karena hidup kita harus bahagia. Gitu ya. Kalau itu pilihan kamu, gak bakal aku biarin satu laki-laki pun yang bisa mendapatkan kamu kecuali aku, Put. Udah deh, mending aku mau pergi. Windy, David, kamu gak jadi pulang? Nggak jadi. Tadi aku berarti kamu udah ketemu sama dia? iya. Sama Gimana Putri? kalian udah ngobrol? Iya, ngobrol lah. Masa enggak? Malahan nanti malam aku bakal ajak Putri dinner. Enggak. Iya dong. Aku gak pernah mau dan aku gak pernah setuju. Aku bakal izin sama keluarga kamu dan keluarga kamu bakal ngizinin aku sama kamu, Put. Orang Jalan, tua Put. aku juga gak bakal setuju aku pergi sama kamu. Yakin? Aku yakin. Kalau misalkan orang tua aku yang datang ke rumah orang tua kamu gimana? Lagian apa sih yang bisa dibanggakan sama orang miskin itu yang bekerja sama keluarga kamu itu? Bayu itu. Mendingan kamu bareng sama aku, Put. Hah? Kamu jaga omongan kamu ya, Fit. Kamu gak pantas ngomong kayak gitu. Gak pantas kamu bilang. Kamu jaga omongan kamu ya, Fit. Kamu itu bukan siapa-siapa aku dan kamu gak pantas ngomong kayak gitu. Putri. Win, Kamu sendiri yang bikin setelah kamu buruk. kamu tunggu di sini ya. Aku bakal ngejar Putri sama laki-laki itu. Kata ibunya sih di daerah sini dan katanya sering lewat sini. Tadi muter-muter kampungnya tapi nggak ada. Mbak warga sini? Iya, kenapa mas? Mbaknya ini warga sini, lokal sini maksudnya. Iya, warga sini. Berarti otomatis Mbak tahu dong orang-orang yang ada di desa ini. Tahu sih. Kebetulan saya ini dari kota Mbak dan saya ini cari seseorang di desa ini. Siapa? Namanya Bayu. Nah, Bayu? ya ini orangnya. Saya tahu. Yakin tahu? Saya tahu mas. Syukur. Mas juga orang itu pasti bermasalah ya. Makanya dia lari ke sini kerja sama orang. Terus? Iya bermasalah Ya buat kan? saya dan Pak Bos besar saya. Dan saya Kesempatan harus aku nih. bawa orang itu ke hadapan bos besar saya sekarang. Ya udah. Mau saya anterin? Iya harus Mbak. Tadi soalnya- bilang bos. Iya, sama bos saya. Dia itu punya Parah masalah banget sama bos saya. masalahnya. Jadi saya harus bawa dia secepatnya, Mbak. Kalau nggak dibawa, masalahnya bisa tambah runyam, tambah besar. Jadi mau nggak mau hari ini harus saya seret orang itu. Saya setuju. Ya udah, saya mau anterin masnya ketemu sama si Bayu itu. Tapi ada imbalannya nggak? Ya, terserah Mbak. Mbak mintanya apa? Nanti saya bawakan. Mau cincin kawin atau deposito atau apa? Ya udah, saya anterin aja. Ayo mas, Lewat mana nih Mbak? sana. Oh, oke. Sini. Oh, ya. Itu pasti malu banget. Kayaknya Putri pasti
bakalan ngejauh dari aku. Bay, Put, kamu ngapain Put? Kesini? kamu gak apa-apa? Ya, gak apa-apa kok Put. Emang aku kenapa Put? Bay, aku tahu kamu denger omongan David sama Windy kan tadi. Tapi kan benar apa yang diomongin sama mereka Put. Enggak, Bay, itu enggak bener. Ya meskipun mereka mau ngomong apapun tentang kamu, tapi aku nggak pernah nanggepin. Kamu jangan kemakan omongan mereka dong. Kamu seharusnya percaya sama aku kalau aku nggak sama kayak mereka. Tapi kayaknya David itu benar-benar suka sama kamu Put. Tapi aku nggak suka sama dia. Aku sukanya sama kamu, Bay. Kamu serius sama omongan kamu Put? Aku serius sama omongan aku. Aku nggak nerima David karena aku selalu ngejaga hati kamu. Ya, tapi kan aku nggak Aku- pantas Put buat kamu Put. Terus mau sampai kapan kamu kayak gini terus, Bay? Atau jangan-jangan kamu nggak ada perasaannya sama aku? Laki-laki mana yang gak ada perasaan sama kamu Put? Semua laki-laki yang kenal sama kamu, semuanya mereka berlomba-lomba buat deketin kamu. Kalau kamu udah tahu, seharusnya kamu berusaha buat deketin aku, supaya aku nggak bisa didapetin semua laki-laki. Tapi apa lagi, Bay? Seharusnya kamu berusaha supaya gimana caranya kamu itu pantas bareng sama aku. Aku cuma ngerasa perbedaan kita terlalu jauh Put. Orang tua kamu itu Put seorang konglomerat di sini, sedangkan aku bukan siapa-siapa. Aku cuman ya orang yang nggak bisa diharapkan apapun Put. Kecuali kamu udah siap buat hidup susah sama aku. Aku siap. Bagaimanapun kondisi kita dan gimana pun kedepannya, aku siap kalau bareng sama kamu. Aku bisa kok. Kamu serius sama omongan kamu? Aku serius, Bay. Kamu juga udah yakin sama omongan kamu? Aku yakin sama omongan aku. Aku nggak pernah main-main sama omongan aku. Aku juga sayang sama kamu Put. Dan aku juga cinta sama kamu. Laki-laki mana yang gak bakalan suka dan jatuh hati sama kamu? Terus kalau itu emang beneran, kenapa kamu nggak pernah berjuang buat aku? Kenapa kamu selalu ambil omongan orang-orang nggak penting itu? Udah berjuang buat kamu. Terus apa alasan aku bertahan di sini Put? Apa alasan aku tetap ada di sini sampai detik ini? Kalau alasan aku bukan kamu. Dan aku juga nggak nyangka ternyata kamu tulus banget sama aku Put. Dan kamu nggak pernah memandang dari sisi ekonomi aku. Karena aku suka sama kamu itu bukan Karena aku ganteng kan? karena kamu baik. Dan kamu Iya. selalu anggap orang tua aku itu orang tua kamu juga. Aku pikir karena aku ganteng Put. Ya itu juga sih. Kamu beda dari laki-laki yang lain. Ya jelas beda Put. Kan aku cuma ada satu di dunia ini. Dan kamu juga cuma ada satu di dunia ini Put. Makanya aku tetap ada di sini. Semua itu karena kamu Put. Bukan karena hal lain, bukan karena masalah pekerjaan, bukan karena masalah apapun. Aku di sini tuh karena aku pengen ketemu sama kamu tiap hari. Jadi gimana? Ya,
Kamu yakin mau nikah sama aku? Aku yakin kalau kamu serius, aku lebih serius dari kamu. Hari ini aku bakalan lamar kamu ke orang tua kamu. Kamu siap? Ya aku siap. Ya semoga aja orang tua kamu siap menerima calon mantu yang bukan siapa-siapa ini. Orang tua aku tuh selalu pengen kamu jadi menantunya, Bay. Serius. Serius, dia selalu ngedesak aku supaya aku cepat nikah sama kamu. Cuma aku nggak enak aja mau ngomong sama kamu. Aku nggak nyangka aja, Put. Ya udah kalau begitu. Oh, bagus ya, Put. Ternyata aku cariin kamu di sini David, beriang skin ini. Hah? Bay, kamu nggak apa-apa. Aku hajar lagi kamu. Udah deh, Bay, kamu nggak apa-apa, Bay. Fit, mau kamu apa sih, Fit? Aku udah berkali-kali tolak kamu dan aku nggak mau sama kamu. Put, kamu lebih milih orang miskin ini. Kamu itu anak konglomerat di desa ini dan kamu gak pantas sama laki-laki ini. Tahu nggak? Dan kamu nggak berhak ngatur aku harus milih siapa. Ya aku berhak dong karena aku sayang sama kamu dan aku ingin menikah sama kamu. Kalau misalkan kamu menikah sama aku, derajatnya itu sama. Daripada laki-laki ini yang cuma numpang hidup di keluarga kamu dan dia tuh cuma nyusahin keluarga kamu, Put. Udah deh, aku mau nikah sama Bayu. Hah? Ya benar kamu, Put. Kamu masih waras kan mau nikah sama dia? Dan kamu jangan gangguin aku lagi karena aku udah mau nikah sama Bayu. Sampai kapanpun aku bakal gangguin kamu, Put. Hah? Dan aku bakal bikin hidup kalian berdua gak tenang kalau kamu nikah sama dia. Apa? Hah? Seharusnya kamu tahu diri dong. Kamu di sini cuma numpang, tahu nggak? Seharusnya kamu gak berhak berdekatan dengan Putri. Tapi Putri kan udah ngomong sama kamu kalau misalkan dia pilih aku. Kamu pakai ilmu apa ya? Hah? Sampai Putri itu mau sama kamu? Hah? Fit, udah deh, sekali aku tolak ya kamu harus sadar. Lagian orang tua aku juga nggak kita setuju sama kamu, Fit. Kata siapa? Itu cuma kata kamu doang. Keluarga kamu dan keluarga aku itu berhubungan baik, Put, selama ini. Itu cuma Bahkan keluarga kamu berencana untuk menikahkan kamu dengan aku. Itu cuman kemauan keluarga kalian. Pak Surya juga banyak cerita sama aku. Dan keluarga Putri ini tahu kalau kamu mau nikah sama Putri itu cuma karena masalah harta aja. Kamu jangan punya aku ya? Hah? Kamu jangan ngarang-ngarang cerita ya? udah deh, nggak perlu pakai kerasan. Percuma juga kamu kayak gini. Aku sama Bayu tetap bakal nikah. Dia udah jelek-jelekan aku di depan kamu, Put, supaya kamu kasihan sama laki-laki ini, Put. Kamu tuh nggak perlu dijelek-jelekin sama Bayu. Aku udah tahu sifat jelek kamu. Kamu tega banget sama aku. Aku minta mulai detik ini kamu jangan pernah ganggu calon istri aku lagi. Jadi kamu pergi sekarang, David. Kamu siapa, Bung? Hah? Kamu cuma orang miskin yang numpang hidup di rumah dia. Tahu nggak? Selama ini kamu bekerja untuk keluarga Putri. Soalnya kamu sadar ngomong seperti itu sama aku. Mending kamu pergi dari sini. Mas orangnya ini kan Ini Oh hingga akhirnya ketemu juga di sini. Orang apa? Put, Win. Maksudnya gimana? Iya, dia anak bos saya, Siapa? Bayu. Anak bos. Pak Bayu. Iya. Tuh sebenarnya Pak Bayu ini pergi dari rumah. Katanya sih mau menenangkan diri sambil cari calon istri. Nah, kayaknya sekarang udah dapat yang cocok nih sampai nggak pulang-pulang ke rumah. Gimana Bayu? Kapan mau balik ke rumah? Kamu tahu dari Sambil mana? kenali. Tahu dari mana, Rif? Aku ada di sini. Kalau masalah itu saya udah pantau lama Pak. Pak Bayu itu sering ada di daerah ini walaupun saya nggak tahu pasti rumahnya di mana. Kamu gak usah bersandiwara deh di sini. Win, kamu ketemu di mana laki-laki ini? ya aku kira dia punya masalah sama orang itu. Ya masalahnya Mas Bayu ini ya nggak pulang-pulang Mbak. Dia itu anak bos saya, dia itu punya beberapa perusahaan di kota ini. Jadi ya sekarang emang udah waktunya pulang dan kayaknya harus ngenalin calon istrinya sama Pak Bos saya. Berarti ini orang kaya. Oh,
Iya, saya sebenarnya bawa mobil, tapi kayaknya mobil nggak bisa masuk, jadi saya parkirin di sana. Orang ini udah mukulin aku, Rif. Kalian bisa uruskan dia. Oh, kalau masalah itu tenang aja. Dan satu lagi ya, kalau kamu masih gangguin Putri, aku bakalan bikin perhitungan sama kamu. Baik, selama ini kita kan ya cuma salah paham doang. Masa kamu gak mau maafin aku sih? Kamu urusan sama anak buah. Bos, Dan aku ingetin, kalau kamu masih berani gangguin Putri lagi, ya, aku bakalan habisin kamu. Ngerti? ngerti bos. Ya udah Put, kalau kayak gitu aku permisi dulu ya. Semoga bahagia. Saya ikut teman saya dulu ya. Oh, ya udah makasih Mbak ya. Ya udah, Rif. Sekarang aku mau jujur sama kamu, Put. Ini beneran? Aku pikir kamu emang dari keluarga sederhana yang luntang-lantung, Bay. Put. Jadi orang tua aku ini udah sepuh dan nggak mungkin buat ngelanjutin urusan masalah perusahaan dan semua aset yang dia punya itu bakalan diwariskan semuanya sama aku. Dan aku belum menerimanya karena aku masih belum punya istri, Put. Dan aku minta waktu sama orang tua aku supaya aku bisa dapetin calon istri yang benar-benar mau terima aku, Put. Dan kamu meskipun anak seorang konglomerat di sini, Put, orang paling kaya di sini, kamu masih mau terima aku dan kamu masih mau nikah sama aku tanpa melihat semua itu, Put. Dan aku udah yakin banget kalau misalkan ya aku mau nikah sama kamu, Put. Kamu gak mau minta maaf dulu sama aku? Aku minta maaf sama kamu, Put. Tapi kamu juga harus minta maaf sama orang tua aku. Kamu juga harus jujur sama orang tua aku. Aku bakalan jujur sama orang tua kamu, Put. Ini Mas Bayu mau langsung pulang atau saya minta Pak Bus untuk jemput Mas Bayu ke sini sekalian ketemu keluarganya Mbak ini? Kayaknya itu lebih baik dari sekalian kita buat acara lamaran. Nah, udah kalau gitu saya balik dulu ke kota. Setelah itu saya ngomong sama Bos. Jadi saya nanti kalau mau sini langsung hubungi Mas Bayu. Iya, ya udah Rif. Kalau kayak gitu aku tunggu di rumah Putri ya. Ya, saya tinggal dulu. Kayaknya aku udah boleh manggil sayang sama kamu. Boleh dong. Tapi kayak aku masih terlalu kaku. Kamu canggung banget sih, Bay. Ya udah, ke rumah orang tua aku yuk. Kamu harus ngobrol sama orang tua aku. Ya udah, sekarang kan aku udah calon suami kamu. Kamu mau gandengan sama aku. Ya, aku juga mau gandeng kamu kalau kita udah jalan. Ya udah.